3 BT3 akan mempersembahkan penampilan sidang pada hari ini. Saya Arul Juliano Tristan sebagai panitera. Saya Andi Rahman sebagai jaksa penuntut umum. Saya bisa kita Mondari sebagai jaksa penuntut umum. Saya Dinda Ramadhani sebagai hakim anggota 2. Saya Dikata Saputrawan menjadi hakim kedua. Saya Rahmawati sebagai hakim anggota 1. Saya Alvin Fitri sebagai penasihat hukum. Saya Rahmatullahi sebagai penasihat hukum. Saya Batul sebagai orang awal. Saya Romian Marcelowati sebagai saksi dan ahli. Saya Jono Kartian Sumanawa sebagai saksi. Saya Putu Diki Kurniadi sebagai terdakwa. Saya Hadiah Rahmawati sebagai saksi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada para penuntut umum dan penasihat hukum, dipersilakan memasuki ruang sidang. Mohon perhatian, sidang perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 200-BUD-2025 Pengadilan Negeri Palu dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan, pembunuhan berencana dan pengrusakan barang atas nama terdakwa Ibu Diki Kurniadi akan segera dimulai. Sebelum memulai persidangan, saya akan membacakan tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tata tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca Quran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan meledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan tata usaha Negeri Palu. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang nomor 9, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
Panitera siap? Jaksa dan penasehat hukum siap? Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 200-B/2025 Pengadilan Negeri Palu atas nama terdakwa Iputu Diki Kurniadi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas ke persidangan. Baik Yang Mulia, terdakwa atas nama Ibu Diki Kurniadi silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya akan memeriksa identitas saudara. Nama lengkap Iputu Diki Kurniadi, tempat tanggal lahir Palu 14 Mei 1993, umur 32 tahun, warganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Martinata nomor 142 Palu, agama Kristen. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Saudara terdakwa didampingi penasihat hukum? Baik, penasihat hukum silakan maju ke depan untuk memperlihatkan surat kuasa berita secara acara sumpah dan kartu advokat. Saudara jaksa penuntut umum juga maju ke depan untuk memeriksa. Baik, agenda hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Penuntut umum, apakah sudah siap dakwaannya? Penasihat hukum, apakah sudah siap salinannya? Penuntut umum, silakan dibacakan surat dakwaannya. Surat dakwaan nomor register perkara 200-B/2005 Palu atas nama terdakwa Iputu Diki Kurniadi, tempat tanggal lahir Palu 14 Mei 1993, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, tempat tinggal Jalan Martinata nomor 142 Palu, agama Kristen, pekerjaan dan pendidikan S1
terdakwa, apakah mengerti atas dakwaannya? Mengerti yang mulia. Apakah akan mengajukan eksepsi? Sepenuhnya terserahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Yang mulia, setelah kami berdiskusi, kami memutuskan untuk tidak mengajukan eksepsi dan mohon agar persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara. Baik, karena tidak ada eksepsi, sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan pembuktian dan saksi-saksinya? Yang mulia, kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mengajukan barang bukti dan menghadirkan saksi. Baik, Panitra, 7 hari dari ini hari apa? Hari Senin, yang mulia, tanggal 15 Desember. Baik, karena penuntut umum belum siap dengan pembuktian, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 15 Desember 2025 dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu dengan nomor register perkara 200-FITB-2025-PN Palu atas nama terdakwa Ikutu Diki Kurniadi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dipersilakan duduk di samping pada saat hukum. Baik, sesuai BAP sidang minggu yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi dan ahli. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan buktinya? Saudara akan menghadirkan berapa orang saksi? 3 orang saksi, 1 orang ahli dan beberapa alat bukti. Baik, penuntut umum, terlebih dahulu silakan maju ke depan untuk menyerahkan barang buktinya. Terdakwa dan penasihat hukum silakan maju untuk memeriksa barang buktinya. Baik, silakan kembali ke tempat. Silakan jaksa penuntut umum hadirkan saksi pertama ke ruangan persidangan. Saksi atas nama pidana silakan masuk ke dalam ruang persidangan. Saudara saksi silakan maju ke depan menyerahkan kartu identitas. Saudara saksi sehat, siap mengikuti persidangan? Mengerti yang mulia. Baik, terlebih dahulu majelis hakim akan memeriksa identitas saudari. Nama Mardiana Rahmawati, tempat tanggal lahir Donggala 30 Juni 1990. Jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Hang Tuah nomor 11. Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Apakah sudah betul? Benar yang mulia. Baik. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Saya siap yang mulia. Baik, kepada wanyawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudari bersilakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Saudari silakan duduk dan wanyawan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi, saudari telah bersumpah menurut agama yang saudari anut. Untuk itu,
kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudari terbukti memberikan keterangan yang palsu, maka saudari dapat diancam pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Baik. Apakah saudari kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia, terdakwa merupakan cucu dari kakek halal yang saya rawat. Baik. Saudara saksi, berarti Anda ini termasuk orang terdekat dari terdakwa. Saya tidak begitu dekat yang mulia dengan terdakwa. Apa yang saudari ketahui tentang terdakwa? Terdakwa adalah salah satu anggota keluarga di tempat saya bekerja. Dia biasanya suka bertengkar drama dengan kakek, hanya itu yang saya ketahui yang mulia. Baiklah, hakim anggota 1 dan hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Iya. Baik, silakan. Saudara saksi, coba Anda jelaskan dengan dulu kejadian pada tanggal 11 November 2005 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah almarhum Murah Mobil. Saat itu saya datang ke rumah itu untuk menemui Nyonya Linda, putri almarhum. Juga membahas urusan dokumen. Saat melewati lorong menuju ruangan keluarga, saya berpapasan dengan terdakwa. Dia tampak marah-marah sendirian. Lalu apa yang terjadi? Dia melihat saya tiba-tiba matanya melotot. Dia mengambil sebuah pisau mainan dari rak padangan di lorong itu, lalu berteriak, "Kau bagian dari konspirasi ini juga." Kemudian dia melemparkan pisau itu ke arah saya. Pada saat hukum, ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, Anda mengatakan dapat untuk urusan dokumen dengan Nyonya Linda. Apakah dokumen itu berkaitan dengan warisan Karlan Mondai? Ya, berkaitan. Dan apakah Anda tahu bahwa dalam pembacaan warisan tersebut UMK ini merasa sangat signifikan? Kegiatan yang mulia, pertanyaan ini mengarahkan saksi dan di luar konteks peristiwa penilaian tanggal 11 November. Baik, keberatan diterima. Pada saat hukum, tetaplah pada peristiwa yang sedang dibuktikan. Baik yang mulia, saudara saksi, saat terdakwa melempar pisau, apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut selain Anda berdua? Saat itu sepertinya tidak ada. Lorongnya sepi. Oke, jadi hanya ada 2 orang di sana, Anda dan terdakwa. Dan tuduhan ini hanya berdasarkan perkataan Anda sendiri, atau bukan? Beberapa yang mulia. Pertanyaan ini bersifat argumentatif dan berkaitan saksi. Baik, diterima. Saudara penasihat hukum, tolong ajukan pertanyaan yang bersifat klarifikasi fakta. Maaf yang mulia, saudara saksi, setelah kejadian, apakah Anda langsung melapor ke polisi? Tidak, saya laporkan ke kepala keluarga karena saya pikir ini urusan internal keluarga dulu. Lalu, kapan Anda baru melapor ke polisi? Setelah ada kasus pembunuhan dan perusakan hukum, saya baru dimintai oleh penyidik untuk memberikan keterangan tentang semua kejadian yang saya alami dan saya lihat. Jadi, ada jarak waktu yang cukup lama antara kejadian dan laporan polisi. Apakah mungkin detail kejadiannya sudah agak berubah dalam ingatan Anda? Tidak, saya sangat jelas mengingatnya karena sangat menakutkan. Cukup yang mulia. Baik. Pemeriksaan terhadap saksi Hardiana selesai. Silakan saksi kembali ke tempat awal. Saudara penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Saksi atas nama Kosnil, silakan masuk ke dalam ruang persidangan. Saudara saksi, silakan maju ke depan menyerahkan kartu identitas. Saudara saksi sehat? Siap mengikuti persidangan? Siap dan siap juga. Baik, terlebih dahulu
Majelis hakim akan memeriksa identitas terdakwa. Nama Otniel, tempat tanggal lahir Palu 14 September 1990, alamat Jalan Bupati, jenis kelamin laki-laki, keuangan negaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan detektif swasta, umur 35 tahun. Apakah itu benar? Benar yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudari harus disumpah terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Saya siap yang mulia. Baik, kepada wanyawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya akan bersumpah saya akan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi silakan duduk dan wanyawan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Terdakwa merupakan sumber dari syariat Allah. Baik, saudara saksi. Berarti Anda ini termasuk orang terdekat terdakwa. Tidak yang mulia. Kebetulan saya menginvestigasi kasus di rumah kakeknya dan dari situ saya mengenal terdakwa. Apa yang saudara ketahui tentang terdakwa? Terdakwa adalah salah satu anggota keluarga di tempat saya berinvestigasi. Baik. Hakim anggota 1 dan hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ya, ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara Wakil, apa latar belakang keterlibatan Anda dalam kasus ini? Saya dipekerjakan secara privat oleh keluarga Polri sejak meninggalnya oleh Polri karena ada dugaan kegagalan. Investigasi saya kemudian berkembang menyentuh kasus kematian Fren. Apa temuan investigasi Anda terkait terdakwa? Saya dan Bapak Tugajuan melacak komunikasi digital. Saya menemukan bahwa email yang mengatur pertemuan dengan korban Fren di gedung 129 Musro berasal dari sebuah alamat IP yang terdaftar atas nama terdakwa di penyedia warnet langganannya. Isi email itu bernada ancaman dan memaksa korban untuk datang. Apakah ada temuan di lokasi pembunuhan? Ya, di lokasi saya menemukan sebotol obat morfin, suntik, tas, dan galing untuk yang digunakan untuk menutup pernapasan korban. Atas inisiatif saya pun mencocokannya. Saya mendapat apel kayak dikenakan terdakwa di rumahnya dan secara visual dan tekstur sangat mirip. Saya lalu menyerahkan dari barang-barang tersebut dari TKP dan catatan saya kepada penyidik Polri. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara Anda sebagai detektif swasta, apakah Anda memiliki surat perintah penyidikan atas kewenangan resmi dari Polri untuk mengambil sampel barang pribadi terdakwa? Saya bekerja untuk kain swasta dan dalam kasus ini saya bekerja sama dengan Polri. Jadi pengambilan sampel barang bukti yang Anda lakukan adalah menyatakan dan pengambilan tanpa izin dan melanggar hak privasi dan prosedur hukum yang sah. Benar? Keberatan yang mulia, ini adalah pertanyaan yang hakimi dan meminta kesimpulan hukum dari saksi. Diterima. Namun, dasar majelis, legalitas dan keterkaitan bukti yang diperoleh dengan cara demikian akan dipertimbangkan bobot pembuktiannya lanjutan penasihat hukum. Sudah cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan terhadap saksi Okniel selesai. Silakan saksi kembali ke tempat awal.
Saudara penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Terima kasih yang mulia. Kami menghadirkan saksi ketiga Ibda Juan dari Polres Palu. Saudara saksi, silakan maju ke depan menyerahkan kartu identitasnya. Saudara saksi sehat, siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, terlebih dahulu majelis hakim akan memeriksa identitas saudara. Nama Juan STK, umur 38 tahun, alamat Jalan Maleo nomor 10 Palu, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan kepolisian Republik Indonesia. Apakah sudah benar? Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Saya siap yang mulia. Baik, kepada Wanyawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk dan Wanyawan kembali ke tempat. Baik. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam pidana penjara selama 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Benar yang mulia. Terdakwa merupakan cucu dari pakai haram. Baik, saudara saksi. Berarti Anda ini termasuk orang terdekat dengan terdakwa. Sudah ya. Apa yang saudara ketahui tentang terdakwa? Terdakwa adalah salah satu anggota keluarga tempat saya berinvestigasi. Baiklah, hakim anggota 1 dan hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan? Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ya, ada yang mulia. Silakan. Ibda Juan, apa tugas Anda dalam kasus ini? Saya bertugas sebagai petugas pertama yang tiba di TKP kebakaran gedung Molotov Polri Medical Examiners Office pada tanggal 30 November 2025 sekitar pukul 22.45. Silakan kronologi kejadian. Saya mendapat panggilan dari pusat komando tentang laporan kebakaran. Saya tiba dalam 10 menit bersama rekan. Kami langsung mengamankan area dan memanggil pemadam kebakaran. Apa yang Anda lihat saat tiba? Api masih menyala di bagian depan gedung, terutama di area ruang arsip. Ada bau bensin yang sangat kuat. Kami melihat pecahan kaca berserakan dan material yang terbakar. Selain itu, ada temuan khusus. Ya, setelah api padam, tim forensik kami melakukan penyisiran di antara. Selain itu, ada temuan khusus. Ya, setelah api padam, tim forensik kami melakukan penyisiran di antara runtuhan bagian luar bangunan. Kami menemukan sebuah kecil ladang pakaian yang terbuat dari bahan panas dan api terbakar seluruhnya. Apa yang dilakukan dengan ladang tersebut? Kami mengamankannya sebagai barang bukti. Ladang itu menuliskan merek bauran eksplosif dengan kode produksi tertentu. Apakah ada tindak lanjut? Kami melakukan penelusuran ke toko tersebut, pemilik toko mengonfirmasi bahwa label dengan Poindex itu hanya ada pada satu jenis kaos dan pemiliknya dalam sebulan hari hanya satu orang. Itu di pinggirnya. Apakah ada yang lebih pada tidak lain? Ya, saya itu membantu pengamanan di PKP di gedung 1209 Road setelah jenazah saya ditemukan.
Cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum, ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih yang mulia. Ibda Juan, berapa banyak personel yang tiba bersama Anda? 25 troli, total 4 personil terlibat. Apakah Anda yang pertama menyentuh atau memindahkan barang bukti? Tidak, saya hanya mengamankan area. Barang bukti diambil oleh tim forensik yang datang sendiri. Jadi, Anda tidak bisa memastikan rantai penyimpanan barang bukti tidak ditemukan di tablet? Keberatan yang mulia, pertanyaan ini mengasumsikan kesalahan prosedur tanpa dasar. Terima. Penasihat hukum, tanyakan fakta yang diketahui saksi. Baik. Label itu ditemukan di dalam atau di luar rumah? Dibuat tidak jauh dari surat utama. Apakah mungkin label itu berasal dari petugas atau pengunjung gedung sebelumnya, bukan dari keluarga? Mungkin saja, tapi kami itu memeriksa seragam petugas dulu dan tidak ada yang menggunakan yang itu. Saudara saksi, apakah Anda memeriksa apakah CCTV di sekitar gedung? Ada, tapi beberapa kamera rusak akibat kebakaran. Kami fungsi sedang dianalisis ini. Jadi saat ini tidak ada rekaman visual yang menunjukkan klien saya di TKP. Kemarin Cukup ini. Baik, pemeriksaan terhadap saksi Ibda Juan selesai. Silakan saksi kembali ke tempat awal. Saudara penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Ada satu waktu yang mulia. Hadirkan ahli di ruangan persidangan. Terima kasih yang mulia. Ahli biologi forensik atas nama Dr. Marcelino, SPFM, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan tunjukkan surat penunjukan dan sertifikat keahlian. Apakah Anda siap memberikan keterangan ahli? siap yang mulia. Identitas ahli, nama Dr. Marcelino, SPFM, tempat tanggal lahir Manado, 15 Agustus 1590, alamat Jalan BTN Dayodara 2, pekerjaan dokter forensik Rumah Sakit Umum Undata, Palu, pengalaman 7 tahun di bidang forensik, pendidikan spesialis forensik Universitas Indonesia. Benarkah? Benar yang mulia. Sebagai ahli, Anda akan disumpah secara khusus. Siap? Siap yang mulia. Baik, kepada kawan-kawan dipersilakan mengambil tempat. Saudara silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar menurut keahlian saya, menurut keahlian saya tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara ahli silakan duduk dan kawan-kawan kembali ke tempat. Baik. Saudara ahli, saudara telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam pidana 7 tahun. Bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP? Apakah saudara ahli mengerti? Telah mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apa yang saudara ketahui tentang terdakwa? Saya tidak mengetahui kemudian dengan terdakwa sendiri. Saya hanya melakukan uji forensik dan otopsi pada jenazah. Baiklah, bagi mengutas 1, bagi mengutas 2, apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Iya, ada yang mulia. Baik, silakan. Dokter Marcel, apakah Anda yang melakukan otopsi pada jenazah Frank? Ya, saya melakukan otopsi pada jenazah Frank pada 26 November 2005 di RSUD Kota Palu. Apa timur utama Anda? Saya menemukan dua penyebab kematian yang saling berbeda.
siap memberikan akibat kelangkaan pada jantung dan mulut. Kedua, overdosis morfin dengan dosis 150 mg dalam darah. Manakah yang terjadi lebih dulu? Berdasarkan kejadian, korban ditekan pada wajahnya hingga pingsan terlebih dahulu. Baru kemudian suntik morfin. Suntikan diberikan saat korban masih duduk tetapi tidak sadar. Apakah ini bisa menyebabkan memar seperti yang Anda temukan? Tidak. Apakah ada tanda perlawanan? Ada. Ada memar tangan korban seperti mencoba melakukan pegangan. Ini menunjukkan korban sempat melawan sebelum pingsan. Berdasarkan pengakuan Anda, apakah ini menunjukkan perencanaan? Keberatan yang mulia, pertanyaan ini hanya meminta kesimpulan di luar bidang keahlian forensik murni. Baik, diterima. Jaksa penuntut umum, tanyakan aspek medisnya saja. Baik, apakah pada tindakan ini memerlukan persiapan? Dari aspek medis, ya. Mungkin dalam proses sebanyak itu tidak mudah diproses. Juga kombinasi dua metode pembunuhan, yaitu asfiksia dan overdosis, menunjukkan pelaku untuk menghasilkan korban meninggal. Yang mulia, Pada saat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada ini, Baik, silakan. Dr. Marcel, apakah mungkin korban pingsan karena sebab lain, misalnya seperti serangan jantung, lalu seseorang menyuntikkan morfin untuk membantu, tetapi keliru dosis? Secara teori mungkin, tapi tidak mungkin dalam proses karena kata-kata penekanan proses yang jelas. Apakah membuka di tangan korban bisa juga terjadi jika korban jatuh atau memegang sesuatu di tangan korban? Pola membernya spesifik seperti mencoba melepaskan tangan, bukan seperti tidak. Berapa persentase kepastian Anda bahwa suntikan yang diberikan setelah korban pingsan? Dalam dunia forensik, kami tidak menggunakan persentase, tapi berdasarkan standar kimia. Teman kami sangat kuat mengarah skenario. Apakah Anda memeriksa apakah korban memiliki riwayat penggunaan narkotika? Tidak ada riwayat dalam pemeriksaan kami. Kadar morfin dalam darahnya jauh dari dosis yang terapi manapun. Cukup ini. Baik, sekarang ahli, silakan kembali ke tempat. Baik, karena pemeriksaan sudah selesai, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap? belum yang mulia, kami meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan tuntutan. Baik, Panitra, 7 hari dari hari ini, hari dan tanggal berapa? Hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah sudah bersedia? Sudah selama 10 hari. Kami bersedia. Baik, karena penuntut umum belum siap dalam tuntutannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 22 Desember 2025 dengan agenda pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Palu dengan nomor register perkara 200-IP-2025- Pengadilan Negeri Palu atas nama terdakwa Putu Diki Kurniadi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sesuai acara berita sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap? Silakan dibacakan. Untuk keadilan, surat tuntutan nomor register perkara 200-IP-2025-Pengadilan Palu. Dakwaan, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palu dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Putu Diki Kurniadi, tempat lahir Palu, 14 Mei 1923, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal dalam Masa Binatang nomor 142 Palu, agama Kristen Protestan, kerjaan tidak ada,
supaya majelis hakim pengadilan negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa itu Didi Kurniadi agar memutuskan satu, menyatakan terdakwa itu Didi Kurniadi telah terbukti secara sah dan nyatanya bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagai legal dalam dan nyata pidana dalam pasal 352 KUHP, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagai legal dan nyata pidana dalam pasal 352 KUHP, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengerusakan barang sebagaimana diatur dan nyata pidana dalam pasal 46 ayat 1 KUHP. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa hukuman tidak pidana seumur hidup. Tiga, menetapkan barang bukti berupa pisau mainan, kayu pemotong mulut dan kulit korban, botol morfin, suntik, sisa material yang terbakar, cairan molotov. Empat, menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukuman undang-undang. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan kami serahkan dalam persidangan hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keberanian kepada majelis hakim pengadilan negeri Palu untuk memutuskan perkara ini. Baik, saudara terdakwa, apakah mengerti atas tuntutan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah akan mengajukan masa pembelaan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, pada saat hukum terdakwa apakah akan mengajukan masa pembelaan? Jadi yang mulia, kami akan meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan berkas persidangan. Baik, Pak Nindra, itu hari dari hari ini, hari dan tanggal berapa? Hari Senin yang mulia, tanggal 29 Desember. Bagaimana? Jaksa penuntut umum, apakah saudara bersedia? Berikutnya selama 10 hari. Kami bersedia yang mulia. Baik, karena penasihat hukum belum siap dengan nota pembelaannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2005. Dengan agenda pembelaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana pengadilan negeri Palu dengan nomor register perkara 200-PIC-2025 pengadilan negeri Palu atas nama terdakwa Iputu Didi Kurniadi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara pada sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah sudah siap dengan nota pembelaannya? Iya. Silakan dibacakan. Nota pembelaan nomor 200 dari IPC 2025 dari Pengadilan Palu untuk dan atas nama terdakwa. Nama Iputu Didi Kurniadi, umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Palu 15 Mei 1993, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Kartanegara nomor 142 Palu, agama Kristen Protestan, pendidikan S1. Dengan ini kami tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut. 1. Pendahuluan Majelis Hakim yang mulia dan saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rangkaian sidang persidangan perkara atas nama terdakwa Iputu Didi Kurniadi dapat berjalan dengan baik dan tertib. Kami selaku tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hukum Pengadilan Negeri Palu yang telah dengan penuh kesabaran dan kesejahteraan memeriksa perkara ini secara cermat dan menunjukkan tinggi asas keadilan dan hak asasi manusia. 2. Tentang dakwaan dan tuntutan hukum. Dakwaan bahwa perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindakan pidana bagaimana yang diatur dalam pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, pasal 34, 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 406 ayat 1 tentang pengerusakan barang. Tuntutan bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya telah menuntut terdakwa sebagai berikut. A. Menyatakan terdakwa Iputu Didi Kurniadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan diatur dan diatur pidana pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. 3. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun bukti lainnya yang telah diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum. Menutup, Majelis Hakim yang mulia tidak ada pembelaan yang mampu menghapus keadilan keluarga korban
yakin bahwa majelis hakim yang bijaksana akan memutus perkara ini tidak hanya dengan mata hukum tetapi juga dengan hati nurani demi tercapai keadilan yang sejati. Demikian pembelaan pledoi ini kami ajukan untuk menjadi pertimbangan yang mulia majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Palu 29 Desember 2005 Ahmad Dhani penasihat hukum terdakwa Rahmat Undani SHMH penasihat hukum terdakwa Aditya Cesa Syafriti SHMH. Baik, penuntut umum atas nota pembelaan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum, apakah akan mengajukan replik? Kami menyatakan kita pada apa yang telah kami sampaikan dalam putusan dan menolak seluruh dalil dari pembelaan. Baiklah, karena saudara penuntut umum tidak mengajukan replik, maka sidang hari ini dinyatakan cukup untuk melanjutkan pemberian kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 5 Januari 2025 dengan agenda pembacaan putusan kepada penuntut umum, penasihat hukum dan juga terdakwa diharapkan hadir kembali dalam persidangan, dan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu dengan nomor register perkara 200-PIB-2025-Pengadilan Negeri Palu atas nama terdakwa Iputu Diki Kurniadi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara pada sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, yang mulia. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Iputu Diki Kurniadi, tempat tanggal lahir Palu 14 Mei 1993, umur 33 tahun, warganegaraan Indonesia. Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya Rahmat Undani SHMH dan Audita Cesa Syafriti SHMH, pada para advokat pada kantor hukum terdakwa Justice. Pengadilan negeri tersebut telah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu tentang penunjukan majelis hakim. 2. Penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang. 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register 200-PIB-2025 Pengadilan Negeri Palu dengan terdakwa kumulatif yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap terdakwa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan penasihat hukum terdakwa mengatakan akan mengajukan nota keberatan. Setelah dibacakannya nota keberatan oleh penasihat hukum terdakwa, menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan alat dan barang bukti berupa keterangan saksi Hardiana detektif swasta dan Ida Juan STK, keterangan ahli Dr. Marcelino SPMM, keterangan terdakwa mengakui perbuatannya yaitu penganiayaan ringan, pembunuhan berencana dan pengerusakan barang, surat hasil forensik, barang bukti pisau mainan, surat hasil forensik, kain penutup mulut, botol obat morfin, suntik, rekaman suara, tas, sisa
pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 406 ayat 1 KUHP tentang pengusahaan barang memenuhi unsur-unsur yakni 1. Barang siapa dengan sengaja perbuatan berupa penganiayaan dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian. Kedua, barang siapa dengan sengaja merencanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ketiga, barang siapa dengan sengaja bersifat melawan hukum dan menghancurkan dan merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Menimbang bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan, pembunuhan berencana dan perusakan barang. Terdakwa mengakui perbuatannya dan majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana dalam pasal 352 KUHP, pasal 340 KUHP dan pasal 406 ayat 1 KUHP sebagaimana telah dirumuskan dalam dakwaan kumulatif telah dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan bukti-bukti serta keterangan yang diterangkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana. Menyatakan terdakwa dinyatakan bersalah atas seluruh tuduhan dan majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Tindakan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP, pasal 340 KUHP dan pasal 406 ayat 1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Baik, saudara terdakwa, terbuka silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Iputu Diki Kurniadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan, pembunuhan berencana dan pengusahaan barang. 2. Menetapkan bahwa terdakwa Iputu Diki Kurniadi terbukti bersalah karena melakukan tindakan pidana tersebut. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara seumur hidup. 4. Menetapkan barang bukti berupa dalam perkara penganiayaan ringan pisau mainan, dalam perkara pembunuhan berencana surat hasil forensik, kain untuk menusuk mulut dan hidung korban, botol obat morfin yang digunakan terdakwa, suntik, rekaman suara dan gas. Dalam perkara pengurusan barang, sisa material yang terbakar dan pecahan molotov. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang. Baik, saudara, silakan duduk. Demikian diputuskan dalam perkara permusyawaratan berjenis Hakim Pengadilan Negeri Palu hari Senin 5 Desember 2025 oleh Hakim Dikadek Saputrawan SHMH sebagai Hakim Ketua, Adinda Rahmadani SHMH dan Rahmawati SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucap pada hari Senin 12 Januari 2026 terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Alir SHMH sebagai panitera pada Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri oleh penuntut umum Meisha Renita Mulia dari SHMH dan Agil Rahman SHMH terdakwa serta penasehat hukumnya. Baik, saudara terdakwa apakah mengerti atas putusan yang dibacakan? Mengerti yang mulia. Penuntut umum apakah sudah mengerti tentang putusannya? Berarti yang mulia. Penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Baik. Demikian putusan majelis hakim apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Penasehat hukum siap dibantu apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor register perkara 200/PB
garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Palu atas nama terdakwa Iputu Diki Kurniadi dinyatakan ditutup. Penuntut umum silakan bawa kembali terdakwa ke dalam ruangan tahanan. Sidang Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 200-PB-2025 Pengadilan Negeri Palu atas nama terdakwa Iputu Diki Kurniadi dinyatakan telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk para pihak, silakan meninggalkan ruang sidang. Sekian penampilan sidang dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.